Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih bisa menggerakkan hati kita untuk senantiasa menuju ke masjid, menggerakkan hati kita untuk menggerakkan langkah kaki kita untuk senantiasa menuju ke masjid, yang mana kita semua telah tahu bahwa keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid itu lebih baik ataupun lebih afdal dibandingkan kita sholat di rumah secara sendiri-sendiri. Dan serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran sampai di hari akhir. Ikhwan dan para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kunci untuk meraih kebahagiaan. Ketika diberi, dia bersyukur. Ketika diberikan cobaan, dia bersabar. Dan ketika dia berbuat dosa, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para nabi adalah orang-orang yang ataupun manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Al-Isra ayat 3. Dzurriyyata man 'amalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah An-Nahl ayat 120 dan 121. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang patut diteladani dan patuh kepada Allah dan hanif, dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik, dan dia mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Dialah orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian, siapakah manusia yang paling banyak bersyukur di dunia ini? Dan siapakah pemimpin-pemimpin yang paling banyak bersyukur di dunia ini? Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang salat, sampai kaki beliau bengkak-bengkak atau pecah-pecah karena salatnya. Maka melihat dalam kondisi seperti itu, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan semua ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang." Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur?" 3 kunci untuk meraih kebahagiaan.
Apabila diberi, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan cobaan, maka dia senantiasa bersabar kepada Allah atas cobaan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memuji Nabi Ayub alaihi salam, yang mana Allah telah memberikan cobaan berupa penyakit yang menimpanya selama 17 tahun, dan selama itu pula Nabi Ayub alaihi salam terbaring lemah di atas ranjangnya. Namun setelah Nabi Ayub alaihi salam terus bersabar atas ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata tentangnya di dalam surah Sad ayat 44, sesungguhnya kami dapati dia Ayub adalah orang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Apabila diberi, dia bersyukur, dan apabila diberikan cobaan, dia bersabar, dan apabila dia berbuat dosa, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kami menjelaskan mengenai apabila dia berbuat dosa, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 90, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud." Dan memohon ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang apabila diberi maka akan bersyukur, dan apabila diberi cobaan akan bersabar. Kemudian apabila dia berbuat dosa, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.